alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari demi hari kita lewati, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah, bisa hadir subuh ini untuk salat berjemaah dan duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan dengan dua landasan ikhlas dan istiqomah, suatu saat nanti Allah Ta'ala akan berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kajian kita pada subuh ini membahas tentang kekhilafan yang terjadi saat melakukan atau menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, terutama dalam pandangan empat mazhab. Yang akan kita bahas pertama kali sejarah berkurban. Perintah berkurban sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika manusia sudah berada di muka bumi ini, sudah diminta untuk mengorbankan sebahagian hartanya di jalan Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya sudah diturunkan di dunia untuk cepat berkembang biaknya manusia ini, maka istri Nabi Adam setiap melahirkan kembar. Yang pertama Qabil, kembarannya Iklimah. Setelah itu lahir lagi yang nomor dua Habil, kembarannya Labuda. Jadi laki perempuan, laki perempuan. Setelah beranjak remaja, tuntutan ingin menikah, maka aturan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh syariat ketika itu menikahi kembarannya. Mau nikah dengan orang lain, mau bebesan dengan siapa? Manusia baru mereka itulah. Maka Qabil harus menikahi kembarannya si Habil yang bernama Labuda. Sementara Habil harus menikahi kembarannya si Qabil yang bernama Iklimah. Namun Iklimah ini luar biasa cantiknya. Si Qabil tidak terima. Seharusnya saya harus menikahi kembaran saya si Iklimah. Sementara syariat yang Allah syariatkan tidak boleh menikahi kembaran. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam supaya kedua putranya ini diminta untuk mengorbankan sebagian hartanya. Siapa yang diterima kurbannya berhaklah dia menikahi atau memilih atau menikahi si Iklimah yang kembarannya si Qabil. Itulah yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Wahai Muhammad SAW, ceritakan, sampaikan kepada umatmu tentang kedua putra Nabi Adam dengan sebenar-benarnya. Idza qarraba qurbanan, ketika keduanya diminta untuk berkurban, fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar, diterima dari salah satu keduanya, yakni kurban si Habil, dan ditolak dari salah satu keduanya, yakni pengorbanannya si Qabil, yang diterima yang punya Habil. Kebetulan kedua putra ini hobinya berbeda. Qabil yang tertua hobinya bertani, si Habil yang nomor dua hobinya bertani. Si Qabil menyuguhkan mengorbankan buah-buahannya yang akhiran, sementara si Habil dari sekian ribu domba
ternaknya, dia pilih menemukan domba yang gemuk, sehat, bertandu, ya, warna putih. Lalu syariat ketika itu tidak disembelih, tidak dibagikan, belum ada fakir miskin, baru mereka itulah diletakkan di atas bukit. Nabi Adam menyatakan, kalau kurban kalian, pengorbanan kalian diterima, maka akan datang halilintar atau api akan menyambar, mengangkat. Punya Habil, dombanya terangkat ke langit, disimpan di surga. Sementara punya Qabil, buahnya abkir, bonyok menjadi busuk. Itulah yang Allah ceritakan, patukubbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Berjalan ribuan tahun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai gantinya, Jibril diperintahkan membawa kibasnya si Habil untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang berkurban adalah putra Nabi Adam alaihissalam, si Habil, putra nomor 2. Yang menyembelih adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai rasa syukurnya Nabi Ibrahim bahwa putranya tidak jadi disembelih, Allah gantikan dengan dombanya si Habil yang disimpan, dipelihara di surga. Maka wujud syukur itu langsung Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih 1000 ekor kambing dan 300 sapi dan 100 ekor unta. Berarti 1400. Kira-kira sekitar 10,5 miliar. Dari total ternaknya Nabi Ibrahim ini 12.000. Ada raja, presiden yang kurban seperti ini? Tidak ada ya. Baru sapi limosin yang kayak gajah sudah heboh di Nusantara. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW menyembelih 100 ekor unta. Kalau unta merah 100 juta harganya, berarti 10 miliar kurbannya Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah kurban. Lanjut lagi, hukum menyembelih hewan kurban. Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan wajib. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang diberatkan, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan. Jadi sunnah muakkad ini sunnah yang dikukuhkan. Kalau seandainya ini wajib, di bawahnya itulah sunnah muakkadah. Sebab ada peringatan dari Rasulullah SAW, man kana awsa'a falam yudahi. Siapa yang punya kelapangan untuk membeli 1 ekor kambing di hari raya kurban, namun kena kebakhilannya dia tidak berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqrubanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Jangankan masuk, mendekat saja tidak boleh. Kena kebakhilan. Walaupun ibadahnya banyak. Sudah 5 kali haji, 20 kali umrah, jidatnya hitam, banyak sujud harian, namun kebakhilannya hingga kurban pun tidak dia sisihkan di hari raya kurban. Maka Nabi SAW bersabda, manusia seperti ini ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Nah, dia bakhil. Kebakhilan manusia tidak akan mempercepat dia kaya. Kedermawanannya tidak akan menjadikan dia jatuh miskin. Ini perlu ditanamkan dalam kehidupan kita. Untuk itulah hadirin rahmatullah, kekhilafan yang ada di masyarakat ini kebanyakan, salah satu di antaranya menganggap bahwa
menyembelih hewan kurban itu sama dengan kewajiban haji. yakni seumur hidup hanya sekali. Ini paham yang salah. Kalau menunaikan ibadah haji seumur hidup wajib satu kali. Tetapi yang namanya menyembelih hewan kurban itu sunnahnya setiap tahun. Bagi yang mampu membeli 1 ekor kambing, yang punya uang 2 atau 3 juta rupiah. Sebagaimana wajib itu dibagi 2 atau fardu itu dibagi 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Begitu juga dalam pandangan hewan kurban ini ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Misalnya tahun yang lalu satu keluarga yang jumlahnya 7 orang. 7 orang ini mereka mengumpulkan duit, lalu mereka beli sapi 1 ekor. Atau 7 orang dalam rumah itu masing-masing membeli kambing 7 ekor. Berarti ini sunnah ainiyah. Setiap individu, setiap kepala berkurban. Setelah kurban tahun ini yang tinggal sekitar 27 hari lagi, keuangan agak menurun, ya. Sehingga yang tadinya mereka sekeluarga itu menyiapkan 1 ekor sapi, ternyata hanya 1 kambing saja. Ayah hanya membeli 1 ekor kambing, tapi 1 ekor kambing ini dia niatkan untuk sekeluarga. Berarti dia menunaikan sunnah yang mana? Sunnah kifayah. Berarti di setiap rumah, setiap tahun tidak boleh kosong daripada keluarnya 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor sapi keluar dari rumah itu untuk dikurbankan, jumlahnya 7 orang, berarti sunnah ainiyah. Kalau tidak sunnah kifayah, tidak terlepas daripada 2 ini. Ini paham yang harus diluruskan. Ya, jangan menganggap bahwa kurban ini hanya sunnah seumur hidup sekali, bukan. Tetapi sunnah muakkadah yang harus dilakukan setiap tahun. Kepahaman yang kedua, kekhilafan yang kedua yang harus diluruskan, yang ingin berkurban kadang-kadang tidak berniat. Padahal dinyatakan tustaratun niyatu 'inda zabhi. Wajib berniat, disyaratkan untuk berniat ketika mau nyembelih. Tetapi boleh niat ini dilakukan di dalam hati ketika hewan kurban itu sudah ada. Hewan kurban masih di tempat petani atau di penjualan kambing itu. Sudah niat kurban belum? Dia sudah beli, sudah akad, titip di sana atau bawa pulang. Dalam hatinya dia katakan ja'altuha udhiyatan. Hewan ini akan jadi kurban. Akan saya kurbankan sebagai hewan kurban. Lihat. Atau ketika bawa hewan itu ke pengurus kurban, panitia kurban. Pak panitia, hewan ini, kambing ini, sapi ini kurban kami sekeluarga. Lisan dan hati. Ya, atau ketika berwakil. Termasuk kepada panitia kurban atau ketika dia menyembelih. Ja'altuha udhiyatan, kujadikan sapi ini sebagai kurbanku. Itu yang harus diluruskan. Kalau tidak berniat, perlu diketahui innamal a'malu binniyah. Jadi menjadi sembelihan biasa di hari raya kurban, bukan hewan kurban. Kekhilafan yang ketiga yang harus diluruskan, terkadang panitia pun yang berbicara bahwa seolah-olah orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh makan. Dia katakan ini sudah kurban, minta lagi, kayak enggak ikhlas. Padahal hadirin rahimahullah, ada 2 ayat
di satu surat yang memerintahkan bagi yang punya hewan boleh makan, terutama hewan kurban yang sunnah, bukan yang wajib. Dan di mana ayat itu? Di Quran surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Bahwa yang berkurban boleh mengambil daging hewan kurbannya maksimal sepertiga. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Makan olehmu sebagian daging hewan kurbanmu, sisanya bagikan kepada orang yang meminta atau yang tidak minta. Yang Quran surat Al-Hajj ayat 28-nya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan sebagian olehmu daging hewan kurbanmu, sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi dia ada hak yang punya hewan berapa tadi? Sepertiga bagian. Kalau toh dia katakan saya tidak akan mengambil, bagikan semua kepada fakir miskin, tetap disunahkan yundabul aklu lukman au lukmataini. Disunnahkan dia makan walaupun hanya 1 atau 2 suap, mengambil keberkahan dari makanan daging hewan kurban itu. Karena tidak ada makanan yang melebihi keberkahan daripada daging kurban. Dengan keberkahan tersebut, insyaallah badan kita sehat, jauh dari penyakit, dan kita akan diberi kekuatan untuk beribadah. Maka hadirin Allah, orang yang berkurban ini luar biasa. Selain dia dapat pahala yang begitu besar, dia boleh dapat bagian sepertiga daripada hewan. Pahalanya bagaimana? Seandainya seseorang malam takbir masuk ke masjid, tidak keluar iktikaf menjalankan ibadah hanya untuk menandingi nilai 1 tetes darah dari hewan kurban, itu tidak bisa dihati-hati. Itulah yang Nabi SAW sampaikan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala ketika Fatimah ingin berkurban, lalu Nabi memerintahkan putrinya untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Apa kata Nabi SAW? Qala li Fatimah radhiyallahu taala anha, qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Nak, berdiri saksikan hewan kurbanmu akan disembelih. Fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min zunubiki. Ketika tukang sembelih jagal sudah menempelkan pisau atau goloknya di leher, tetes pertama belum menyentuh ke bumi, dosa-dosamu yang telah lalu sudah diampuni. Sebanyak apa dosa yang terampuni? Sebanyak bulu di hewan tersebut. Sebanyak di bulu di hewan tersebut pula ditulis pahala oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mampu menandingi? Tidak. Dahsyat. Jarak mungkin lebih kurang 1 jengkal leher ke bumi, kena ada balok atau batang pisang. Belum menyentuh tetes pertama. Yughfaru laki ma salafa min dzunubiki. Kata Nabi SAW kepada putrinya, semua dosa sudah diampuni. Subhanallah. Ini luar biasa, ya. Belum lagi hadirin keutamaan yang lain. Ya, diceritakan di sini, fa inna 'ala sirat mutayakum. Kita mati tidak bawa apa-apa. Ya, sekaya apapun manusia ketika ruh berpisah dengan jasad, salah satu syabin, hanya 3 lembar kain kapan saja yang kita bawa. Untuk itulah dilihat kain kapan ini tidak putih saja, tidak ada model, tidak ada renda. Kenapa? Menghadap Allah tidak perlu fashion dan model. Dan kita lihat kain kapan ini tidak berkantong, tidak ada kantungnya. Berarti 1 biji kuaci pun tidak bisa bawa. Kendaraan-kendaraan mewah mahal yang berbaris di depan ini tidak akan dibawa. Ternyata sarana transportasi kemudahan meniti jembatan Siratal Mustaqim, salah satunya adalah hewan kurban. Tapi jangan bayangkan naik bandot, ke surga naik bandot, naik sapi. Tidak disebutkan bagaimana bentuk kendaraan itu, tapi kecepatan.
Nabi ceritakan, yamurru ala sirati kal barqi, kan meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Lamanya titian siratal mustaqim dalam Sahih Muslim 1.500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Jembatan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya bergolak api neraka. Berbahagialah yang sudah menyisihkan hartanya setiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. Dilanjutkan lagi bahwa boleh makan yang punya. Nabi SAW berkurban, lalu beliau makan hati daripada hewan kurbannya. Ini menandakan bahwa boleh kita mengambil bagian kita, tapi jangan lebih dari sepertiga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa Imam Baihaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi. Nabi SAW menyembelih kurban, lalu hatinya dimasak dan dimakan oleh Nabi. Yang tidak boleh makan sama sekali, la yajuzu laul aklu minal udhiyatil manzurati. Itu keterangan dalam fikih. La yajuzu laul aklu minal udhiyatil manzurati. Tidak dibolehkan baginya makan dari daging hewan kurban yang bernazar. Misal seorang bapak bernazar, kalau anak saya terima polisi, maka saya akan menyembelih hewan kurban. Betul diterima anaknya, maka dia bawalah sapi, diserahkan kepada panitia. Maka dia yang berucap, yang bernazar, dan keluarganya, anak istri yang menjadi tanggung jawab dia menafkahinya, tidak boleh makan sedikit pun, dan daging kurbannya tidak boleh diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah, tapi mutlak harus diberikan kepada fakir miskin semua. Berbeda dengan yang kurban yang hari setiap tahun yang sunnah muakkadah ini, yang punya boleh ngambil sepertiga. Sepertiga boleh diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah, dan sepertiga diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Itulah makna fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Quran surah Al-Hajj ayat 28 dan 36. Kekhilafan selanjutnya yang kadang masih ada, ya, panitia menjual kulit dan kepalanya, atau menjadikan kulit dan kepalanya sebagai upah jagal. Ingat, panitia tidak sama dengan amin zakat. Panitia adalah wakil daripada sahibul kurban. Kalau dia menjual kulitnya, maka pala udhiyatalu. Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Hakim, mamba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit daripada hewan kurbannya, fala udhiyatalahu, tidak ada kurban baginya. Berarti sembelihan biasa di hari raya kurban sah sembelihan, tetapi bukan hewan kurban. Dan kulit serta kepala tidak boleh dijadikan sebagai upah jagal. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi SAW memerintahkan kepada mantu beliau Ali radhiyallahu ta'ala untuk menyembelih hewan kurban. Ada mengatakan 100 unta. Namun kata Ali, wala u'tiya fi jiratiha minha syai'an. Wala utiya fi jizaratiha. Kami tidak memberikan kepada jagal, tukang sembelih, minha, dari daging atau kulit atau kepala hewan kurban itu, syai'an, sedikit pun. Tidak dijadikan upah. Bahkan kata Ali, qala nahnu nu'tihi min indina, kami mengocek, ngambil dari kocek sendiri uang untuk upahnya jagal.
Kalau seandainya dia katakan, Pak, upah sembelihan ini cukup 200. Biasanya kan 400.000, 200 saja. Tetapi kepala dan kulit kasihkan ke saya. Berarti akan upah. Kita katakan upah Pak Jagal 200. Kepala kulit kau ambil sebagai sedekah. Boleh. Jadi bayarannya 200, kepala kulit sebagai sedekah untuknya, ini boleh. Ini harus kasihan, harus diluruskan. Kalau tidak, kasihan. Fala udhiyata lahu, tidak ada kurban baginya. Atau akan menjadi cacatlah kelak ganjaran atau pahala daripada hewan kurban tersebut. Yang selanjutnya lagi yang harus diluruskan, panitia dapat jatah lebih banyak. Yang lain satu plastik, panitia dapat 2. Kalau ini akadnya upah nggak boleh. Kalau toh akan dilebihkan panitia, mintakan haknya dari yang punya hewan kurban. Dan sering terjadi juga sudah hewan ini disembelih, diambil beberapa kilo, 3 atau 5 kilo untuk dimasak ibu-ibu untuk makan siang panitia. Ini haram hukum. Ingat, panitia adalah wakil daripada sahibul kurban, menyikapi supaya tidak haram. Misalnya sapi pertama, sapinya Pak Haji Abdurrahman akan disembelih. Maka salah satu panitia bilang, Pak Haji, urutan pertama sapi Pak Haji akan kita sembelih. Setelah sembelih kami panitia minta 2 atau 3 kilo untuk dimasak makan siang. Boleh kata Pak Haji itu, berarti halal. Karena sudah izin dengan yang punya hewan. Ini tidak izin ngambil-ngambil masak saja. Ya. Jadi panitia kurban tidak sama dengan amil zakat. Kalau amil zakat dia ada bagian karena termasuk di dalam 8 asnaf. Amil zakat ada bagiannya. Lah panitia ini sebagai wakil dari sahibul kurban, bahkan panitia kalau ada uang boleh diupah sebagaimana jagal. Ini yang harus diluruskan dalam pelaksanaan ya, supaya sempurna pahalanya. Lanjut lagi, kekhilafan yang harus kita luruskan. Kalau belum akikoh tidak boleh kurban. Ini di mana-mana paham yang salah. Sebab jalurnya beda-beda. Akikoh tanggung jawab orang tua. Sunnah mengakikohkan putra-putrinya. Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikohnya. Untuk menebus anak yang tergadai ini, maka disunnahkan ayah menebusnya. Tetapi ketika tidak mampu atau sesuatu hal tidak diakikohkan, berarti sudah terlepaslah tanggung jawab tersebut. Sementara kurban tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi jalurnya beda. Jadi walaupun belum akikoh, boleh dan tetap disunnahkan untuk berkurban. Yang selanjutnya lagi hadirin, kekhilafan yang terjadi. Kita tahu sapi ini kakinya 4 ya. Kambing pun kakinya 4. Setelah disembelih kikilnya tinggal 2. 2-nya sudah jalan sendiri, tidak tahu kemana. Sapi itu berbuntut. Setelah disembelih, mana buntut, mana buntut? Hilang. Masya Allah. Mencuri di luar daging kurban dosa besar, apalagi mencuri daging hewan kurban. Setahu saya kakinya 4, tidak kemana-mana. Setelah disembelih jadi 2, berjalan sendiri ke rumah. Masya Allah. Untuk itu panitia yang diamanahkan tidak semuanya harus bekerja. Mungkin ketua yang pengurus kurban, ketuanya duduk saja mengawasi. Ada mungkin yang tak berseragam, ini bapak duduk manis saja, nanti kami bagi kalau sudah dapat. Karena ini amanah. Kalau tidak amanah akhirnya berkhianat. Salah satu sifat orang munafik. Ingat, kalau kakinya 4 harus tetap 4, jangan tinggal 2. Kalau dia berbuntut tetap berbuntut, jangan tak berbuntut lagi, buntutnya nggak tahu kemana, sudah pindah ke periuk di rumah tanpa sepengetahuan pengurus atau panitia kurban.
Maka hadirinillah, karena ini dilaksanakan setiap tahun, maka harus diperhatikan. Sebab segala sembelihan tidak banyak syarat pertal-pertilnya. Mau pesta pernikahan anak kita atau ulang tahun seseorang, atau dia membuat acara kambing guling, tidak banyak syarat-syarat pertal-pertilnya. Tapi di antara sembelihan ada 2 sembelihan yang istimewa. Yang pertama adalah akikah, yang kedua adalah hewan kurban. Karena ini istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah melakukan kekhilapan yang akan membuat cacatnya pahala di pandangan Allah di akhirat kelak, atau menjadikan hewan kurban itu bukan hewan kurban tapi sembelihan biasa di hari raya kurban. Itulah Bapak Ibu, sudah saya sampaikan kekhilapan yang terjadi di masyarakat yang harus kita benahi. Bagaimana kalau tahun lalu sudah khilaf Pak Ustaz, sudah pernah jual kulit? Kekhilapan masa silam karena tidak tahu, lalu ada perbaikan setelah kita mengaji. Mudah-mudahan kekhilapan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang repot tuh khilaf terus, salah terus karena tidak mau mengaji, maka akan ada tuntutan di hadapan Allah taala. Karena kita sudah diberikan amanah oleh orang yang akan berkorban. Baik, kita buka pertanyaan dulu. Yang ingin bertanya kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pernah mendengar penjelasan dari Ustaz Jabir dari televisi. Iya. Bahwa kekeliruan kita di Indonesia ini, kurban itu bukan keluarga. Tetapi kemudian ada beberapa orang membeli satu sapi, 7 orang dan sendiri dari kurban 7 orang. 7 orang itu orang yang masih sendiri sampai dengan 7 orang. Nah ini bagaimana? Perasaan ini kan kita sekali salah. Artinya tidak seterusnya 7 orang, tapi lain dari keluarga. Kalau menurut Ustaz Jabir itu keliru. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz itu sebetulnya sudah klarifikasi dan minta maaf. Terutama menyatakan karena kita ini Islam keturunan, seolah-olah merendahkan ulama-ulama kita yang di Indonesia. Luar biasa ulama kita ya, keilmuannya. Jadi sudah diklarifikasi oleh Ustaz itu dan dia minta maaf. Begini, ya. Kalau seandainya satu keluarga saja dia niatkan untuk istri dan anak-anaknya, berarti ini yang sunnah yang mana nih? Sunnah kifayah. Tetapi kata bapaknya, aku mau kurban. Kata istrinya, aku ada uang tabungan, Pak, aku tak kurban. Anaknya yang tertua kedua, aku sudah kerja, aku nak kurban juga. Mana duitnya? Kumpulkan 3 juta, 7 orang 21 beli sapi. Ini berarti sunnah ainiyah. Jangan dulu melakukan sunnah kifayah, karena yang afdal adalah sunnah ainiyah. Buktinya Ali berkorban radhiyallahu ta'ala. Fatimah tadi yang tulis ceritakan, hadir nak saksikan. Yang Nabi keluarkan, fa innahu bi awwali qatratin min damia yughfaru laki ma salafa min dzunubiki. Jadi enggak ada katanya untuk 7 orang, untuk sapi 7 orang, kerbau 1 orang, unta 7 orang, kambing 1 orang. Kita lihat hadis Bukhari Muslim. Apa kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Kunna naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasul, berarti Rasul ada di Hudaybiyah. Al-badanatu an sab'atin. Unta untuk 7 orang. 7 sahabat. Wal baqaratu an sab'atin. Baqarah, sapi untuk 7 orang. 7 sahabat. Ini kan ada. Kalau kambing 1 orang. Tapi boleh karena suasana corona, banyak lockdown, usaha menurun. Nah, kita tidak bisa beli sapi lagi.
kambing, 1 ekor. Tapi si ayah menyiapkan untuk sekeluarganya, maka ini sunnah kifayah. Karena mereka khawatir akan peringatan keras Nabi, "Mangkana ausa'a falam yudahi fala yaqrubanna musallana." Siapa yang mampu membeli 1 ekor kambing di hari raya kurban tidak berkurban, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kan. Jangan masuk, dekat dan tidak boleh sebetulnya. Dilarang oleh Nabi karena kebakhilan tadi. Ya, seperti itu. Jadi video itu sudah diklarifikasi oleh beliau. Ya, mudah-mudahan beliau dimaafkan oleh Allah, dan beliau sudah minta maaf terutama kepada alim ulama di Indonesia. Itu ya. Waktu itu dia heboh, bingung. Berarti sementara ini 7 orang arisan salah, yang suami, istri, anaknya 5 salah. Ternyata hadirin Allah, kalau hanya 1 orang yang beli berarti sunnah kifayah. Kalau masing-masing beli, atau 7 orang tadi berarti sunnah ainiyah. Sunnah ain. Seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah sudah beliau klarifikasi, sudah tidak membingungkan. Ada lagi? Tapi bolehkah 1 orang berkurban 5 sapi? Boleh. Dan Nabi 100 unta. Nabi Ibrahim tadi berapa? 1000 kambing, sapinya 300, untanya 100. Untuk Nabi Ibrahim boleh. Yang enggak boleh itu 1/2 ekor. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Bagaimana misalnya kita punya anak kita sudah berkeluarga baru gitu. Apakah anak saya yang sudah berkeluarga baru itu dia punya hak untuk berkeluarga sendiri atau masih gabung sama keluarga kita? Iya. Baik. Kemudian ini ada lagi Pak satu soal kemudian. Waalaikumsalam. Ya. Bagus. Waalaikumsalam. Hadirin, begini. Kalau anak ini jangankan berkeluarga, suami istri dengan anak 3 masih bujang, tapi udah kerja. Kata papanya, aku mau kurban lah. Kata mamanya, aku ada uang juga. Aku juga mau kurban. Aku pernah tabungan. Kata anak 3, kami kan udah gaji udah besar nih, uang ada. Nah kurban juga, berarti 7 orang. Itu suami istri dengan anaknya 5 ini sudah bekerja dan ada uang sendiri. Mau kurban, udahlah kita kumpulkan 3 juta 21. Berarti per kepala berkurban. Ini sunnah yang mana nih? Ainiyah. Tapi anak-anak ini masih kecil-kecil, belum kerja, masih sekolah. Istri pun tabungannya mungkin tidak cukup, hanya 500.000, tidak sampai 3 juta. Bapaknya beli kambing 1 ekor, tapi dia niatkan untuk keluarga. Berarti yang sunnah yang mana? Sunnah kifayah. Ya berarti istri anak-anak ini tidak diminta lagi untuk berkurban, karena sudah diwakilkan oleh bapak tadi. Tetapi ingat, kalau mampu yang ainiyah. Kalau tidak mampu sesuatu hal, bisa kifayah. Ya begitu. Lalu kurban jarak jauh. Ya, dia kurban tapi dioperlah ke pelosok-pelosok, itu yang terbaik. Kita di kota sering makan daging. Bahkan maaf, seperti di Belora tempat kajian saya, sekitar 16 sampai 20 ekor sapi. Capek panitia, maghrib masih teronggok, akhirnya pemulung rebutan, tidak tepat. Di sini setiap orang dapat 4 kantong, orang miskin 5 kantong. Sementara di kampung sana tidak ada yang enggak. Kalau ada kampung besar, kurban hanya 2 ekor kambing. 2 ekor kambing dibagikan 1 kampung. Ya sakmene. Seperti itu. Ya.
Maka kalau saya lihat di Villa Citra itu dia banyak sapinya, satu saja untuk mereka pengurus, selebihnya setelah sembelih oper di pelosok-pelosok. Itulah tempat sasaran. Ya, menyenangkan hati orang miskin ini luar biasa pahala. Sebab salah satu kesukaan Nabi banyak bersahabat dan membantu orang miskin. Itulah doa Nabi. Allahumma ayini miskinan wa amitni miskinan fahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Padahal Nabi kita kaya raya. Lalu kumpulkan nanti saya di padang mahsyar bersama orang miskin. Bahkan kata Nabi, ini surgaku. Yang paling dekat dengan aku di kelilingnya surga Nabi adalah surganya orang-orang miskin. Yang paling depan berhadapan surga engkau wahai ani, yang sering lapar juga karena tidak ada makanan. Seperti itu. Ya, boleh kalau bisa amanah di sana. Alhamdulillah kalau jamaah kita di Bandar Lampung pun banyak yang nitip dengan saya. Karena ketika kambing disembelih, kulitnya pun tidak terbuang, dipompa, dikerik, diambil. Lumayan Pak Ustaz katanya. Kulit pun bisa kami masak. Subhanallah, sedih saya. Sementara di kota teronggok, kadang robek atau terbuang sehingga dijual. Seperti itu, ya. Ada lagi? Waalaikumsalam. Yang mana? Ya. Dijual apapun bentuk bagian, ya. Terus pertanyaan, terus kalau misalnya boleh tidak diboleh juga, kalau dipotong-potong dibagi-bagi ke masyarakat. Ya. Boleh itu tidak, saya orang yang sama-sama Dibuang. Ya, itu terjadi. Terus ini bisa kemarin ada ustaz yang datang ke kami menjelaskan. Nah, sekarang supaya itu bisa dijual itu maka gantilah akadnya bukan dijual, tapi akadnya dihargakan di ustaz. Nah, berapa? Diapakan? Dihargakan karena bukan dijual itu tadi. Dikasih harga berapa Gini Pak, kadang dipotong kecil-kecil, masukkan tambahan di itu. Kadang orang malas ngeliatnya, dibuang. Maka langkah pertama, kulit ini sedekahkan ke jagal, atau diambil orang yang punya atau siapa saja yang untuk memanfaatkannya, disama untuk hamparan, untuk beduk, untuk kantong air dan sebagainya. Atau begini, ada orang miskin atau ada yatim, nak sini, ada 3 kulit sapi, 5 kulit kambing, mau? Enggak lah, nggak bisa ngolahnya saya. Tapi kalau duitnya, ya mau lah. Nah ini tukangnya, maaf, ini tukang beli kulit 3 lembar sapi, 5 lembar kambing, kau jual dengan dia. Ini boleh, harus begitu. Gitu. Atau saking banyaknya kulit yang harus ada kerjasama dengan pabrik kulit, jual 1 truk, ya, dijual, lalu uangnya langsung berikan ke fakir miskin. Tidak boleh untuk biaya operasional daripada plastik, asahan, pisau, tidak boleh. Masuk ke kamar masjid, pembangunan masjid, tidak boleh. Dia harus disedekahkan semua. Bagaimana? Untuk itulah diminta kepada yang menyerahkan kambing atau sapi, operasionalnya misalnya 100. Untuk apa? Plastik, asahan dan konsumsi daripada panitia. Maka judul saya tidak membahas syarat, sering kita tahu umurnya, warnanya, tanduknya, sering kita dengar. Yang judul kita apa? Kekhilapan yang berlaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan usul sunnah dan ijma' daripada 4 mazhab. Perlu disampaikan. Ini. Alhamdulillah di kota sudah mulai ada perbaikan karena sering ada pengajian fikih. Begitu Pak ya. Tapi kalau diasapkan oleh yang miskin sudah hak dia. Ya, ada bentuk penjualan yang dibolehkan. Misal orang miskin nerima dari berbagai masjid banyak sampai 5 kilo daging sapi. Ditengok di dapur tidak ada beras. Nah, udah kau jual 2 kilo ini, misalnya dijualnya 80.000, 1 kilo 160, dia untuk beli boleh, karena dia miskin.
Tetapi kalau dia kaya, dapat daging kelebihan, tidak muat lagi freezer ini, akhirnya dia panggil tukang sate, mau daging, beli, punya saya ada kelebihan 5 kilo, tidak boleh, haram. Tapi bagi yang miskin boleh menjualnya. Yaitu solusi kulit, jangan dipotong-potong, takut dibuang, berikan saja ke fakir miskin, atau panggil dia, jualkan, kasih ke uangnya kepada dia. Solusinya seperti itu. Atau siapa saja yang mau kata panitia masjid tersebelah, kami minta kulitnya Pak mau untuk buat beduk, karena sering mati lampu. Ya, karena azan nggak kedengar, sering mati lampu di sini di pelosok, maka beduk inilah menandakan tanda zuhur sudah masuk, asar sudah masuk. Berikan saja kepada, dimanfaatkan seperti itu. Ya, kalau diasapkan, siapa yang asapkan? Yang orang miskin tadi, ya sudah hak dia, mau diasap, mau dijual, seperti itu. Begitu Pak ya. Itu solusi kulit, jangan sekali-kali dijual. Jelas tadi. Mamba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, tidak ada kurban baginya. Sama dengan orang ngobrol ketika khutbah itu loh. Ya, wa may yatakalam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang bicara ketika khatib berkhutbah, tidak ada Jumat baginya. Sah salat Jumatnya, tertunai kewajiban Jumatnya, tapi tidak dapat pahala. Sama dengan ini, pada udhiyatalau, sah sembelihannya, boleh dimakan, tapi bukan sembelihan hewan kurban, sembelihan biasa di hari raya kurban. Jadi panitia hati-hati melangkah. Begitu juga sering terjadi malam takbir di Candi Mas hilang sapi, panitia harus ganti. Ya, harus ganti karena itu sudah dititipkan amanah itu kepadanya. Kecuali hak penunaian amanah sudah ditunaikan. Seperti itu. Baik, lagi ada yang bertanya? Yang mana ini? Ah? Oh, yang itu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, bagus pertanyaan. Kita buka. Bolehkah berkurban untuk atas nama orang yang sudah meninggal? Kita lihat. Ya. Ulama ikhtilaf. Kalau dia ada wasiat, boleh. Ada yang mengatakan kalau dia tidak berwasiat, tidak perlu. Tetapi Imam Nawawi membolehkan ya berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Contoh, suami istri dan anaknya 3, 5, kurang 2 adalah untuk ayahda ibunda almarhum almarhumah. Karena mertua sudah kurban sendiri dan masih hidup. Kita lihat dalilnya. Fi Sunani Abi Dawud wal Baihaqi wal Hakim. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Baihaqi dan Hakim, anna Ali ibn Abi Talib kana yudahi bi kabsain an nafsihi wa kabsain an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ali radhiyallahu taala menyembelih 2 kibas. 2 kibas domba untuk kurbannya Ali dan 2 kibas untuk kurbannya Nabi, sementara Nabi sudah wafat. Berhentinya kurban ini setelah Ali wafat. Berarti selalu ada 4 domba. 2 domba punya Ali, 2 domba kurbannya Rasul. Ini dalil yang membolehkan orang yang sudah meninggal dunia boleh kita ikut sertakan dalam nama-nama yang berkurban. Kan sudah jelas. Ada hadisnya sampai. Walaupun ada ikhtilaf mengatakan kalau wasiat boleh, kalau wasiat tidak perlu. Tapi Imam Nawawi menekankan wasiat enggak wasiat sebagai baktinya anak kepada orang tua boleh mengorbankan mereka yang sudah almarhum atau almarhumah. Sudah ada jawabannya. Nah, dua-duanya kita pikir. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Bukan.
Saya nggak paham Pak pertanyaannya. Singkat saja. Buka sedikit maskernya supaya paham. Nah, pertanyaan pertama singkat saja. Yang pertama adalah menyimpan daging korban. Ya, bagus. Kedua adalah membeli penampungan orang-orang yang berbuat yang coba banyak dia beli, dia dijual ataupun bertransfer atau dijual. Membeli ya. Yang menjual ini statusnya apa? Miskin. Ya, itu tadi Pak, sudah saya ceritakan. Kalau yang menjual ini kena banyak dapat berapa tadi? Contoh 5 kilo. Tidak ada beras, tidak ada bumbu. Kau jual lah 2 ini. Boleh, tapi yang kaya tidak boleh. Itu. Setelah nerima daging-daging banyaklah. Kawan tukang sate beli aja. Daripada ini tidak masuk lagi di freezer. Seperti itu. Lalu harus habis 3 hari. Tidak boleh disimpan. Begitu maksudnya? Bahwa daging kurban ini tidak boleh disimpan, harus habis 3 hari. Kita lihat lagi ada jawabannya di sini. Wa kuntu nahaitukum anhu min ajli dafati wa qad ja'allah bis sai'ati fadkhiru ma badalakum. Kata Nabi, dulu saya ngelarang 3 hari harus habiskan. Tapi Allah bagi kemudahan, boleh kau simpan di freezer. Tapi jangan pula 1 tahun. Ada tetangga saya daging kurban yang tahun lalu masih apa nih Bu? Saya bilang ini daging kurban tahun lalu. Hubungannya dengan Pak Dokter lah, tanya masih sehat atau tidak. Boleh. So ada memang pernyataan harus habis 3 hari. Memang betul dulu dilarang Nabi, cepat habiskan. 3 hari habiskan. Tapi kata Nabi, sudah ada kelapangan, boleh kau simpan. Ini ada keterangan. Makanya nanyanya singkat saja. Apa yang ditanya sudah ada di sini jawabannya. Dipindahkan di sini. Ya, begitu. Mana? Masih ada? Masih ada waktu? Ya. Waalaikumsalam. Ini masalah korban kita berkorban ke panitia, Pak. Ya. Nah, sedangkan panitianya kalau di masjid itu kan tidak punya biaya. Nah, tidak punya biaya kan di panitia ini. Ya. Untuk resepnya, untuk biaya potong. Nah, si korban ini gimana ini? Yang sedangkan si korban ini menyerahkan hanya menyerahkan seekor sapi atau seekor kambing. Ya. Langkah pertama diminta uang operasional atau dari uang salah satu daripada kita sukarela panitia, tapi tidak boleh diambilkan ke kas masjid, tidak boleh. Maka harus ngaji. Kalau nggak salah terus nanti ada tuntutan untuk panitia. Panitia kurban bisa panen pahala, bisa panen dosa. Amanah lawannya khianat. Ngaji perlu ngaji. Maka kita kekhilafan harus kita benahi, insyaallah ya. Seperti itu. Nggak ada mintakan atau adalah kita dari kita aja kan nolong dia atau hanya 100.000 untuk plastik. Nah, dari panitia itu sendiri sukarela, tapi tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Ya, kas masjid itu umum ya, dari umat-umat. Ini kan khusus untuk pribadi yang kurban. Kenapa diambilkan dari kas masjid? Seperti itu. Kecuali pribadi itu miskin, meninggal tidak ada kain kapan, diambilkan ke kas masjid boleh. Mini baitul mal. Seperti itu. Ya. Bagaimana masih ada waktu? Cukup ya. Insyaallah kita benahi Bapak ya, Ibu ya, terutama yang masjid yang masih ada ini sebab bahaya. Nanti sah tapi tidak bukan hewan kurban. Kasihan orang kaya sudah 20 juta. Kenapa panitia tidak mau ngaji? Akhirnya sembelihan sunnah biasa di hari raya kurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dafa'in. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasa wal muqarraba. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syaitan min hamazati syayatin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah amin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.